28 Agustus 2020 kemarin, kabar duka merundung jagat perfilman. Aktor sekaligus sutradara, Chadwick Boseman, menutup mata untuk selamanya. Kanker usus yang sudah bersarang di tubuhnya selama 4 tahun sudah tak bisa lagi ia lawan. Kepergian Boseman membuat para penggemar Marvel Comics mau tak mau flashback ke masa lalu, saat sang aktor menjadi pahlawan super di Wakanda. Wakanda, sebuah negara fiksi ciptaan Marvel Comics yang ada di Afrika Sub-Sahara, adalah tanah kelahiran Black Panther, sang superhero yang juga hasil rekaan Marvel Comics. Namun sebelum sukses sebagai Black Panther di Wakanda, bagaimanakah kehidupan Chadwick Boseman? Chadwick Aaron Boseman lahir dari pasangan Caroline dan Leroy Boseman. Ketertarikannya pada dunia akting sudah ia tunjukkan sejak belia. Crossroad adalah drama pertama yang ia tulis dan pentaskan saat duduk di bangku SMA. Setelah lulus SMA, ia menunjukkan keseriusannya dalam dunia perfilman dengan kuliah di Howard University, bidang penyutradaraan, dan berhasil mendapatkan gelar Bachelor of Fine Arts tahun 2000. Belum puas dengan pencapaian itu, ia melanjutkan studinya di British American Drama Academy di Oxford, Inggris. Setelah itu, ia kembali ke Amerika Serikat dan lulus dari Digital Film Academy New York. Boseman mendapat kesempatan tampil pertama kali di televisi pada tahun 2003 di sebuah episode Third Watch. Masih di tahun yang sama, ia berkesempatan memerankan Reggie Montgomery dalam sebuah opera sabun All My Children. Sayangnya dalam sinetron itu, ia dipecat gara-gara menyuarakan keprihatinannya kepada produser soal stereotip rasis dalam naskah. Tahun 2008, ia muncul di film The Express, The Ernie Davis Story, sebagai Floyd Little. Dan pada tahun 2010, mendapat peran reguler pertamanya dalam serial televisi Persons Unknown. Hingga berusia 36 tahun, Boseman belum pernah mendapatkan peran utama. Sampai suatu hari ia didatangi seorang sutradara kenamaan, Brian Helgeland. Sang sutradara mengajaknya bergabung dalam sebuah film biografi 42 dan memintanya berperan sebagai Jackie Robinson, seorang pemain baseball profesional. Boseman yang saat itu sedang sibuk jadi pengarah teater di Broadway East Village sempat berpikir untuk menolak peran itu karena ia ingin fokus menjadi sutradara. Namun Helgeland mengatakan, jika ia sudah terlanjur jatuh cinta dengan karakter Boseman, yang ia percaya jika peran Jackie Robinson akan dibawakan dengan apik olehnya. Boseman akhirnya menerima tawaran itu. Aktingnya dalam film itu sukses memukau para penikmat film. Ia berhasil menunjukkan sesuatu yang berbeda di Hollywood. Ia membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi aktor berkulit hitam yang bisa disandingkan dengan aktor papan atas yang mayoritas berkulit putih. Gelar Male Star of Tomorrow dari National Association of Theatre Owners berhasil ia raih pada Februari 2014. Karirnya semakin terang benderang sejak ia menjadi Jackie Robinson. Banyak tawaran bermain peran datang padanya. Tahun 2014 ia beradu akting dengan Kevin Costner dalam Draft Day dan juga ikut berperan dalam Get On Up sebagai James Brown. Kemudian tahun 2016 ia bermain peran sebagai Thoth dalam film Gods of Egypt dan Jacob King dalam Message from the King. Boseman mulai bergabung Marvel Cinematic Universe atau MCU tahun 2016. Itu adalah saat di mana ia muncul dan mulai dikenal dunia sebagai pahlawan super. Di film Captain America Civil War, sosok King T'Challa, seorang Black Panther yang kuat, berhasil ia bawakan. Setelah sukses di film sebelumnya, Boseman diberikan kepercayaan menjadi pemeran utama dalam film Black Panther sebagai King T'Challa, raja baru di Wakanda. Peran King T'Challa dibawakan dengan penuh karismatik dan penjiwaan. Tak salah jika film itu sukses besar dan berhasil memecahkan rekor box office. Menariknya sebelum film itu rilis, ia sudah diramalkan oleh seorang pengawal dan kolektor komik, Charles Carter, bahwa ia akan memerankan Raja Wakanda. Padahal saat itu belum ada tanda-tanda Marvel akan membuat film Black Panther. Menurut Carter, King T'Challa adalah peran yang sempurna untuk Boseman. Namun terlepas dari itu, Boseman benar-benar bisa menghidupkan karakter Raja Wakanda. Tentu dari semua film yang ia bintangi, Black Panther lah yang paling membekas dalam ingatan penggemar.
Karena dalam film itu, dia tak hanya berakting sebagai aktor, tetapi ia juga menunjukkan bahwa orang berkulit hitam pun bisa menjadi luar biasa. Melalui film Black Panther pula, para penikmat film diajak Boseman untuk melihat harapan dan menjadi pribadi yang percaya diri. Boseman adalah awal perubahan di Hollywood. Ia adalah era baru yang membuka kesempatan selebar-lebarnya pada para seniman kulit hitam, di mana sejak berpuluh-puluh tahun lalu, film-film yang diperankan oleh orang berkulit hitam mendapat diskriminasi. Boseman mengatakan bahwa selama karirnya di dunia perfilman, menghidupkan karakter King T'Challa dalam diri Black Panther adalah satu kehormatan baginya. Boseman sendiri ternyata telah mengagumi komik Black Panther dan Marvel sejak ia kuliah di Howard University dan masih bekerja di toko buku Afrika. Saat mendapat kesempatan untuk memerankan karakter Black Panther yang berasal dari negara fiksi Wakanda, Afrika, ia menerima peran itu dan menunjukkan kebanggaan yang mendalam pada para orang kulit hitam. Ia mempelajari perannya dengan sungguh-sungguh, seperti berbicara dalam aksen Afrika Selatan dan mendiskusikan tentang budaya Afrika kuno. Setelah film itu rilis, Black Panther resmi jadi film superhero terbesar pertama dengan karakter protagonis Afrika dan dibintangi oleh mayoritas aktor serta aktris berkulit hitam. King T'Challa menunjukkan pada semua orang jika Black Panther bukanlah film biasa. Film ini adalah simbol perubahan yang dibawakan dengan apik dan rasa percaya diri yang tinggi, di mana para pemilik kulit hitam tidak boleh merasa rendah diri dan bisa melakukan banyak hal luar biasa. Di dunia nyata, Boseman dikenal sebagai orang yang tidak senang mengumbar kehidupan pribadinya di media sosial. Dia juga merupakan orang yang ramah dan tenang, namun tak suka jika harus berpura-pura akrab dengan orang-orang yang tak dia kenal. Banyak orang yang tak menyangka jika ternyata selama proses syuting Black Panther, ia sedang mati-matian melawan penyakit kanker yang bersarang dalam tubuhnya. Karena memang Boseman tak menceritakan penyakitnya pada siapapun. Sifatnya yang menyenangkan dan kemampuan membuat orang mau mendengarkannya adalah bukti nyata bahwa ia adalah sosok raja baik di dunia nyata maupun dunia fantasi. Kesuksesannya dalam dunia perfilman menuai banyak pujian, seperti yang diucapkan oleh seorang kritikus film Owen Gilberman. Menurutnya, Boseman adalah virtuoso yang memiliki kemampuan langka untuk menciptakan karakter, baik dari luar ke dalam atau dari dalam keluar, dan dia tahu bagaimana menyatu dengan sebuah peran, menggoresnya dalam 3 dimensi. Itulah yang membuatnya jadi seniman dan bintang film. Namun di Black Panther, ia adalah Halangka, seorang pahlawan budaya. Selain Lieberman, seorang pengulas bernama Richard Brody di The New Yorker juga berpendapat jika ia melihat keaslian dari akting Boseman, kemampuan memahami dan menghidupkan karakter yang akan diperankan merupakan bakat luar biasa yang melekat kuat dalam diri Boseman. Kematian sang raja Wakanda membuat dunia seni berduka. Seorang aktivis HAM, Martin Luther King III, dan putra tertua dari pendeta Dr. Martin Luther King Jr. mengatakan jika Boseman telah menghidupkan sejarah di layar perak dalam perwujudan seorang perintis pemimpin berkulit hitam. Dan sekarang, sang raja sudah berpulang ke pangkuan Tuhan. Sampai kapanpun, ia tak akan tergantikan. Tak ada orang lain yang bisa menjadi Black Panther sebaik dirinya. Wakanda akan tetap ada sampai kapanpun. Tetapi, tak akan ada yang bisa menjadi raja sebaik Chadwick Boseman, sang Black Panther sejati.